jangan sampai kita nih percaya sama Tuhan tapi kita nggak percaya sama ciptaan Tuhan itu tadi, yang memang Tuhan itu kan maha adil ya. Dia menciptakan yang dohir seperti kita dan dia juga menciptakan yang gaib seperti bangsa jin itu tadi. Jadi aku mau nanya lagi. Nah, boleh. Pernah nggak sih ngeliat yang serem? Kan selama ini yang diceritakan sebetulnya ngeliatnya Iya. kayak sosok yang cantik, wanita. Kalau yang serem pernah lihat nggak? Serem pernah? Takut nggak? Enggak ya? Biasa aja. Biasa aja. Itu biasa. Udah biasa. Ya kalau dibilang biasa juga enggak juga sih, karena kalau untuk masalah hal yang seperti itu, Iya. jadi dia menampakkan diri itu kepada manusia contohnya ya. Jadi dia lagi mendapatkan apa ya? Lebih tepatnya ini kesulitan, bukan kesulitan apa ya? Lagi sial ya. Dia lagi sial, betul. Makanya Sama halnya karena dimensi kita sama dimensi dia itu memang betul-betul berbeda. Iya, jadi ya kalau kan? dia ngeliatin kalau kita nampak gitu kan, berarti dia tuh lagi sial gitu ya. Lagi sial, karena nggak ada sejarahnya orang digigit hantu, orang dikejar hantu itu nggak ada. Nggak ada ya? Sejarahnya nggak ada sejarahnya. Berarti dia lagi sial aja, makanya kelihatan. Sama kayak kita juga kayaknya lagi sial deh Ngeliat dia ya kan? ngelihat makhluk seperti itu. Gitu. Tapi kalau untuk ya kalau cuman dia mungkin itulah mungkin lagi sial dia aja kali. Kalau yang serem-serem biasa ngeliat apa tuh? Itu kebanyakan biasanya tuh dari khodam. Udang. Itu serem-serem gitu. Serem-serem. Kayak contohnya saya bahas nih ya. Iya. Kalau ingin tahu, Dengerin. nah, ada sebuah khodam namanya itu khodam Tohuja. Itu wujudnya gimana? Nah, wujudnya itu dia seperti, lebih tepatnya itu seperti jenglot. Tapi kalau jenglot kan memang ukurannya kecil. Iya. Kalau Tohuja itu dia seperti anak-anak. Jadi sepantaran kita duduk nih, kita misalnya lagi meditasi kan. Iya. Meditasi untuk manggil khodam itu kan kita duduk seperti ini. Iya. Dan di depan kita juga nampak sosok seperti jenglot, cuman memang setinggi kita gitu. Tingginya sama kayak kita Sama ya? kayak kita. Sama tuh betaring, rambutnya panjang, berbulu, baunya luar biasa. Serem ya. Matanya merah tuh, sebesar ini apa namanya ini? Nah, sebesar tinju ini lah. Kalau gue ngeliat gila, kabur aku. Iya, makanya kalau ingin jadi orang spiritual itu dia harus bisa fokus. Intinya orang spiritual itu dia harus bisa fokus. Fokus. Nggak boleh banyak pikiran, nggak. Karena kan yang kita mainin itu dimensinya Udah beda dimensi. udah sama beda kita. dimensi sama kita. Gitu loh. Jadi kalau anda semua ya viewers nih ataupun apalah disebutnya, Review. kalau pingin jadi orang spiritual anda harus bisa fokus dulu, karena kunci dari kesuksesan seorang spiritual itu dia harus bisa fokus. Seperti itu. Harus fokus. Ya. Jadi menurut dirimu nih yang paling serem selama hidup kamu, yang paling serem yang pernah kamu lihat? Yang paling serem selama hidup saya itu saya pernah nengok ketika saya ngobatin anak kecil. Anak kecil. Kan biasanya kan ada dalam Islam itu yang dinamakan dengan humusidian. Humusidian itu Apa tuh? iblis yang suka nempel-nempel di ini apa namanya? Ini apa? Plafon kayak gini lah. Langit-langit rumah lah. Lengket-lengketnya sama seperti laba-laba gitulah. Dia itu terbalik gitu tuh. Jadi kalau kita kan gini ya berdiri, Iya. ataupun makhluk yang lain kan Innalillahi. oke, jadi dulu bukan dulu sih sebenarnya nih, masih agak-agak 2 minggu ke belakang lah kalau nggak salah tuh. 3 minggu lah, karena dulu dapat pasien itu tuh sebelum saya buat channel, Sebelum bikin sebelum buat YouTube konten, ya? sebelum buat konten itu. Jadi saya pernah nih dapat pasien anak kecil, jadi dia itu nangis terus. Kalau dia setiap dengar azan nangis, karena rumahnya itu kan posisinya itu di samping masjid ya. Dia setiap azan nangis. Terus kalau malam itu emang nggak bisa tidur katanya. Kata Nangis orang terus? tuanya, nangis Masih terus. kecil dia? Masih kecil, masih umur 2 tahun gitu lah. Dan anak kecil emang sering lihat hal-hal yang Iya, karena kan orang dewasa nggak lihat ya. karena emang anak kecil itu kan mata, hati, semuanya itu masih bersih, beda sama kita ini yang udah tua ini ya, yang udah tua, udah hancur guys. Jadi emang anak kecil itu tadi lah, Dia nangis, diliatin mungkin ya? diliatin rupanya, ya itu tadi lah, dibawa ke rumah sakit, dia nggak ada penyakitnya, nggak ada Iyalah, sedikit pun bisa dilihat oleh medis ya. ada bisa dilihat oleh medis. Dan akhirnya orang tuanya itu merujuk ke rumah saya, bukan merujuk, akhirnya saya pun dipanggil lah untuk Oh, buat ngobatin ya. buat ngobatin. Dan ternyata
Jadi orang tuanya itu punya kesalahan yang fatal. Makanya anaknya Jadi, gitu ya. jadi anaknya itu orang tuanya itu punya kesalahan yang fatal yang akhirnya mengundang iblis itu masuk, bukan iblis apa ya, makhluk itu tadi masuk gitu. Makhluknya gimana tuh? Makhluknya itu ya seperti nenek-nenek, cuman mukanya hancur, kakinya lebih panjang, dan dia jalannya balik kayak orang mau apa tuh, Kayang. ya, kayak orang mau kayang gitu. Dan itu memang seperti itu jalannya, jadi rambutnya panjang gitu. Nah gitulah dia tuh, jadi dia berjalan tuh di situ. Jadi kan anaknya tuh kan kalau nangis itu kan ya itu nengoknya Ngeliatnya ke atas, nengoknya ke atas gitu. Dan ternyata memang di situ ada sesosok makhluk yang sangat mengerikan. Gitu. Pantes dia nangis terus. Yang jadi kesalahan orang tuanya itu, makanya ya untuk para viewer semua tolong diperhatikan juga, karena ini demi keselamatan kita semua gitu loh. Jadi jangan suka jangan suka memasukkan baju basah. Jadi kalau kita nyuci nih, Iya. baju kita masih basah, Iya. jangan suka dimasukin ke dalam rumah sebelum baju itu kering. Belum kering. Ha-ha. Itu gimana tuh? Karena itu tadi kan makhluk seperti itu tuh kan senang dengan yang lembab, yang kotor. Jadi dia ngikut gitu ya? Iya, dia ngikut situ. Terus yang kedua, ketika sudah azan maghrib langsung ditutup kayak pintu, jendela lah khususnya. Itu loh kayak. Terus apalagi ya mungkin itulah, dan masih banyak juga sih yang lainnya kalau diceritakan. Tapi kalau yang paling serem itu ya kan? Ya, kalau menurut saya yang paling serem itu ya seperti itu, makhluk musibah itu tadi, karena memang jalannya pun beda sama makhluk-makhluk sama yang lain ya kan, soalnya sambil kayang gitu ya, kayak sambil kayang gitu. dan dia merayap di dinding-dinding itu. Serem sih. Makanya kalau Anda gitu ya, kalau ini viewers yang nonton mengalami hal seperti itu bukan penyakit medis, coba bawa ke orang pintar, bukan ke orang pintar, ke orang pintar lah ya, Iya, yang tahu spiritual, yang tahu ya kan? spiritual seperti Ya, itu. spiritual gitu ya. Karena ada kalanya penyakit itu tidak harus sembuh dengan dokter.